Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sadaqal adzim, sadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan, bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Pertama, senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah kita patut kita syukuri hingga detik hari ini. Meskipun apapun kesulitan yang kita alami hari ini, kita tetap banyak bersyukur karena nikmat yang paling utama adalah nikmat fitriyah, yaitu nikmat sehat. Itu adalah mahal harganya. Buat apa kita banyak kekayaan? Pada dasarnya sehat kita, nikmat kesehatan kita tidak ada. Nikmat fitriyah kita sakit-sakitan, buat apa? Hangus semuanya. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan zahiriyah untuk senantiasa mendendangkan bersolawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan, bimbingan, amalan yang Ustaz muliakan. Pencerahan demi pencerahan. Amalan demi amalan, bimbingan demi bimbingan tiap pagi yang Ustaz sampaikan akan bermanfaat buat kita semua kalau kita ini mau melaksanakan, mau merealisasi, mau memahami, mau menghayati. Realisasi dalam kehidupan sehari-hari, menghayati untuk diamalkan, bukan untuk didengerin aja. Memang mendengerin ini mudah dapat pahala, tetapi alangkah baiknya ketika kita bisa mengamalkan dalam segi kehidupan setiap hari. Apapun yang kita lakukan, manusia yang terutama jamaah di sini, terutama jamaah mereka yang mengalami kesulitan, terutama kita yang banyak punya hutang, yang ditagih kemudian diteror terus, rasa ketakutan timbul, rasa ketakutan berlebihan, diteror terus. Ini adalah merupakan kesalahan-kesalahan kita. Kenapa kita takut menghadapi mereka juga makhluk Allah? Seharusnya yang kita takutkan adalah ketika kita menghadapi suatu hal, berbuat kemaksiatan, berbuat segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Bukan kita takut pada mereka-mereka yang sesama dengan kita. Apa yang kita lakukan ketika kita takut dengan mereka? Gak jauh kita ketika kita Dajjal turun, kemudian diberikan suatu siksaan buat Dajjal, padahal ketika disiksa oleh Dajjal kita masuk surga. Surga Allah yang kekal abadi selamanya. Kalau begini aja dalam menghadapi segala kesulitan kita sudah takut duluan, bagaimana kita menghadapi nanti ketika ajal menjemput kita? Bagaimana ketakutan kita ketika kita ajal nanti menjemput kita dengan kematian yang su'ul khatimah maupun husnul khatimah? Jangan takut. Yang perlu kita takutkan apapun bentuknya resikonya. Ketika manusia hidup itu selalu dalam suatu masalah. Kita hidup ini senantiasa menghadapi segala suatu masalah. Tidak mungkin orang hidup itu tidak punya masalah. Setiap kehidupan senantiasa bermasalah. Sekarang bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menghadapinya? Apakah ketika kita menghadapinya dengan sabar, bisabri wassalah, dengan sabar dan perbanyak sholat, ini akan lebih bagus. Ketika kita menghadapi dengan sabar, innallaha ma'asyabirin, ini paling bagus. Jangan sampai kita menghadapi dengan segala gundah, gelisah apapun bentuknya.
Memang susah segala sesuatu yang kita lakukan, tetapi alangkah baiknya ketika kesusahan kita, kembali kita kepada fitrah semula, yaitu apa? Pegang Al-Quran ini, ngaji, kemudian usaha aktivitas setiap hari, gak usah dipikirkan yang lainnya. Fokus pada Allah, fokus pada ketika kita takut tidak menjalankan perintah Allah, fokus pada kita ketika kita benar-benar malu berbuat maksiat, malu pada Allah. Allah Maha Basar, Maha melihat segalanya, apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di sekeliling kita. Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat segala sesuatu yang ada, tetapi kita menghipisnya. Ketika kita menghindarinya, seakan-akan Allah tidak melihat kita. Justru kita takut malah selain Allah. Bagaimana pendapat Anda tentang iman seperti ini? Ini dangkal-dangkalnya iman. Apapun yang terjadi, al-imanu atu'minu billahi. Di sini disebutkan al-imanu atu'minu billahi. Iman hanya pada Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Yang patut untuk kita curhat hanya kepada Allah. Bukan curhat kepada siapa? Curhat kepada sesama manusia, dibohongi. Curhat pada manusia, dikibulin. Curhat pada manusia yang lainnya, ibu bapak curhat pada sama manusia, malah dicuekin, kadang malah dimanfaatin. Inilah kekeliruan-kekeliruan kita. Kita curhat pada Allah. Kalau nggak bisa pada Allah, kita minta petunjuk pada kiai ustadz yang ada, akan diberikan pengarahan, bimbingan, amalan, pencerahan, agar apa? Agar kita diarahkan. Agar kita diarahkan untuk apa? Untuk dekat dengan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Sehingga tidak akan timbul penyesalan-penyesalan yang ada. Orang itu kalau sudah nyesal, ibu bapak, penyesalan yang terjadi pada diri kita, penyesalan apa? Penyesalan kekal abadi selamanya. Ingat ini, penyesalan yang terjadi pada kita yang merupakan penyesalan selamanya adalah penyesalan kekal abadi selamanya. Apa itu? Ketika kita tidak bisa memanfaatkan, mengisi hidup-hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ketika ajal menjemput kita, sakaratul menjemput kita, kala idza balaqatit taraq wa qilla man wa zanna anahu firaq, maka hilang semuanya. Kita dijerumuskan oleh iblis untuk masuk ke dalam lembah api neraka selamanya. Masya Allah, Masya Allah. Makanya perlu kita benar-benar Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hanya baginda Rasulullah nanti akan bisa menyelamatkan kita atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah ada kekasih Allah. Bagaimana kita dekat dengan baginda Rasulullah? Bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara kita sendiri tidak bisa mengisi, sementara kita sendiri tidak bisa menghargai daripada jasad yang kita punya. Jasad yang kita punya ini harus kita hargai, harus kita kirim doa, kirim Fatihah terus setiap hari ketika kita bangun tidur. Aku hadiahkan Fatihah kepada jasadku si fulan. Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan suatu hal keindahan, manfaat, rezeki berlimpah ruah, berkah-berkah. Al-Fatihah, bacain Al-Fatihah setiap bangun tidur. Bukan bangun tidur kemudian yang diambil paling diambil apa itu? Ambil HP nomor 1 dilihat. Aduh, ketika ambil HP dilihat, masalah. Jangan, kebiasaan-kebiasaan yang azab seperti ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang Allah tidak sukai. Kenapa ketika kita bangun tidur yang kita ambil Al-Quran? Kenapa kita tidak bangun tidur? Ketika kita bangun tidur yang kita ambil adalah air wudhu, kemudian surat tahajud. Ada sudah disebutkan wa minal laili fatahajud. Di pertigaan malam, pertigaan setengah malam, tahajudlah. Penyelesaiannya ada di sini. Rezeki berlimpah apapun bentuknya kesulitan antum, kalau Allah belum mengizinkan, belum menyelesaikan kun fayakun, secungkal apapun kita tidak akan bisa menyelesaikan. Tapi sebaliknya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Andai kata Allah sudah bisa menyelesaikan, Allah akan menyelesaikan pada hambanya karena kedekatan diri kita pada Allah. Maka kun fayakun. Sekarang juga kalau Allah mau menghendaki masalah kita selesai, hutang antum lunas semuanya, kun fayakun sekarang juga lunas. Rezeki dari mana Ustaz? Allah Maha Kaya. Rezeki dari mana entah bagaimana, Allah Maha Kaya.
Allah Maha bisa membalik dari bawah ke atas, atas ke bawah. Kesombongan yang dilakukan oleh manusia bisa dibalik oleh Allah seketika itu juga dengan kun fayakun. Harta yang kita miliki dengan berlimpah harta bisa Allah hancurkan dalam sekejap. Tapi sebaliknya, Allah akan bisa rubah manusia dalam sekejap. Yang tadinya fakir miskin dirubah langsung seketika itu menjadi mendadak kaya. Allah bisa. Allah bisa. Karena ini janji Allah dalam firman Allah, dan Allah tidak pernah bohong dengan janji dan firman Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Janji Allah dalam firman ini. Allah berfirman dengan segala firman yang ada dengan kesucian Al-Quran yang sudah Allah berikan tuntunan ini buat hambanya, buat umat Muhammad khususnya. Seperti kita-kita ini seharusnya kita bangga menjadi umat Muhammad. Tapi kita tidak bisa menggunakan kebanggaan ini sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Yang kita lakukan senantiasa berbuat maksiat, berbuat dosa. Ini yang kita lakukan. Marilah kita sama-sama berusaha. Marilah kita sama-sama berjuang memerangi kemaksiatan, memerangi hal yang berbau riba, memerangi hal yang berbau haram, memerangi hal sesuatu yang baru berbau yang tidak Allah ridhoi, yang tidak Allah restui. Bagaimana manusia bisa melakukan segala sesuatu yang Allah tidak ridhoi, sementara sudah kejebak dengan segala sesuatu masalah di dunia, baru kita curhat pada Allah, baru kita menangis-nangis sama Allah. Apakah kedekatan diri kita pada Allah harus menunggu masalah datang pada diri kita? Andai kata masalah itu datang pada diri kita, kita tidak akan dekat sama Allah. Tidak bisa meletakkan diri kita untuk bisa makrifat pada Allah. Kenapa? Kenapa hal ini harus terjadi? Marilah, baik antum yang punya masalah maupun yang enggak punya masalah, katanya, mari sama-sama mendekatkan diri makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang beriman, mintalah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan jalankanlah sholat. Sholat kita jalan. Maka ini merupakan suatu hal pedang yang paling utama. Di sini disebutkan dalam surat Al-Mudzatsir, yaitu disebutkan dalam Al-Mudatsir tentang penyesalan yang dilakukan oleh manusia ketika itu. Ketika kita masih hidup dengan penyesalan yang kita punya, ini yang penting. Di sini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ashabil yamin fi jannatin sa'alun anil mujrimin. Di sini disebutkan ma salakakum fi saqar. Ma salakakum fi saqar. Ma salakakum, apa yang menyebabkan kalian masuk fi saqar, yaitu ke neraka yang dinamakan neraka saqar. Kenapa manusia bisa masuk ke neraka saqar? Sini disebutkan dalam firman Allah ini dijelaskan dengan kegagalan manusia pada waktu ketika manusia masih hidup, dengan kesombongan yang digunakan manusia pada waktu masih hidup. Setelah kematian, apa yang terjadi? Penyesalan yang dia punya. Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Karena dahulu kami tidak minal musallin, yaitu termasuk orang yang tidak melaksanakan sholat. Jadi di sini disebutkan lam yakun, dahulu kami tidak melaksanakan sholat. Penyesalan yang terjadi pada di sini. Padahal disebutkan innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa tidak kita lakukan? Bisabri was sholat. Sholat. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat dilalaikan begitu aja. Kenapa tidak kita jalankan dengan sholat seperti ini? Sebutkan di situ walam naku nut'imul miskin, dan kami walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak memberikan makan pada fakir miskin. Mereka dengan kesombongannya yang dulu nggak sholat, nggak memberikan makan pada fakir miskin, nggak percaya dengan hari akhir. Di sini wakunna nakhudu ma'al khaidin, wakunna, bahkan kami biasa berbincang-bincang tujuan batil ma'al khaidin, bersama orang-orang yang membicarakannya. Ghibah yang kita besar, ghibah ini yang kita besarkan. Dengan ghibah, fitnah, semua ini yang kita bicarakan. Masya Allah.
Makalah beruntunglah antum-antum yang digibah, beruntunglah antum-antum yang mendapatkan gibah, beruntunglah antum-antum yang mendapatkan fitnahan, beruntunglah antum-antum yang setiap hari diomongin orang jadi perbincangan. Kenapa? Mengurangi dosa antum. Dosa antum terkuras habis dikuras oleh mereka yang membicarakan kita. Ini penting sekali buat kita kaji, penting sekali buat kita laksanakan. Tetapi pada dasarnya kita senantiasa tidak pernah nggak melaksanakan, selalu melaksanakan apa yang ada di sini. Segala sesuatu yang ada di sini senantiasa yang berhubungan dengan menggibah enak sekali untuk dilaksanakan, susah sekali untuk ditinggalkan. Inilah segala suatu perbuatan keji yang dilakukan manusia ketika manusia itu masih hidup, dengan kesombongannya, dengan kekuasaannya, dengan kezalimannya, dengan kebatilannya. Wa qul ta'al wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dijelaskan di situ, dijelaskan di sini. Janganlah kita melakukan segala hal yang batil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Moga kita jauhkan semua yang ada di sini, antum semua jamaah pencerahan bimbingan amalan, mudah-mudahan dijauhkan dari segala kezaliman yang ada di bumi ini, dari segala fitnah yang ada di bumi ini. Dan yang terakhir, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, yaitu dan kami mendustakan biyaumiddin, hari pembalasan. Tidak percaya dengan adanya kiamat. Penyesalan yang manusia lakukan seperti ini, Masya Allah. Masya Allah, melalaikan sholat, tidak pernah menjalankan sholat, ghibah dibesarkan, tidak percaya dengan hari akhir. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang ada, tidak percaya dengan adanya segala sesuatu tentang kehidupan di akhirat, tentang siksa dan azab di alam barzakh, tentang kehidupan dengan himpitan penyiksaan di alam barzakh, alam kubur. Banyak yang nggak percaya manusia. Manusia katanya, ini katanya ya, katanya, ingat di bawah ya, di garis bawah, katanya manusia itu setelah mati nggak mendapatkan siksa. Manusia selalu berpikir secara logika yang masuk akal. Masa orang mati mendapatkan siksa? Masa orang begini mendapatkan azab? Masa di alam kubur setelah itu disiksa? Orang kalau udah mati masuk alam kubur udahlah berganti dengan kebahagiaan. Enak banget ini dilaksanakan. Kemudian apa yang dinamakan mizan? Kenapa yang dinamakan hari pembalasan? Apa yang akan terjadi dengan surga dan neraka yang ada? Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya seperti ini. Kita lihat sesuatu yang sudah diskenario, sudah terjadi. Siapa itu yang sekarang kita lihat, yang mengaku dirinya itu Tuhan? Waktu dulu dengan kekuasaannya, dia punya neraka, dia punya surga buat mereka. Kalau jangan menurut pada dia, siapa kalau bukan Fir'aun, Raja Fir'aun? Begitu mengejar Nabi Musa, ditenggelamkan di Laut Merah setelah dibelah oleh Nabi Musa atas mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Bukti di dalam dasar Laut Merah. Bukti itu semua ada, bukti dalam sejarah, kenyataan yang ada. Sekarang muminya Fir'aun sudah ada. Yang mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya Tuhan Allah, mengaku dirinya seperti Allah. Mana ada? Sekarang buktinya dia terbaring, terbujur kaku, nggak bernafas sama sekali. Dijadikan tontonan. Seharusnya kita belajar dari segala suatu sejarah yang ada. Seharusnya kita belajar dari segala sesuatu yang sudah digariskan dan ditetapkan dengan sejarah-sejarah Allah yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita jadikan momen-momen seperti ini pencerahan bimbingan amal tiap pagi ini merupakan suatu pencerahan buat kita. Jangan dilatar belakangi dengan segala sesuatu keharusan. Jangan dilatar belakangi segala sesuatu keterpaksaan untuk mendengarkan pencerahan ini. Semua lakukan dengan ikhlas, karena antum datang dalam mendengarkan majelis ini, artinya antum datang suatu majelis, artinya antum mendapatkan pahala dalam majelis. Kalau sudah mendapatkan pahala dalam majelis, artinya apa? Artinya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu apa yang kita inginkan, insya Allah Allah kabulkan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Meskipun satu ayat, setelah antum Ustaz sampaikan seperti ini, sampaikan ke teman lain, sampaikan sebagaimana kita dakwah. Dakwah tidak harus antum jadi ustaz, harus jadi kiai, tidak.
sampaikan yang antum terima itu satu ayat kepada orang lain, antum adalah bagian daripada mereka-mereka yang dakwah. Artinya apa? Andai kata kita mati, dijadikan kematian kita menjadi mati syahid karena dalam dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Usyaikum nafsi bittaqwa. Bila ada kurang dan lebihnya atau kesalahan dalam Ustaz menyampaikan, Ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.